Hai, Josh di sini. Di episode The Infographic Show hari ini, kita akan membahas bagaimana jika pembom modern bertempur di D-Day. Oh, kita melakukan ini lagi? Skenario 1. Hans, prajurit Jerman stereotip kita yang diciptakan oleh penulis yang kurang imajinatif, duduk di dalam bunker beton yang terguncang akibat ledakan, mengawasi pantai Omaha. Saat itu baru lewat pukul 6 pagi pada tanggal 6 Juni 1944. Dia baru saja selamat dari neraka di bumi. Bom-bom dijatuhkan dari ribuan pesawat. Serangan artileri laut yang begitu keras hingga bisa terdengar sampai ke seberang kanal di Inggris. Telinganya masih berdarah, tangannya masih gemetar. Tapi entah bagaimana, dia masih hidup. MG-42 miliknya masih utuh dan orang-orang Amerika akan segera mendarat tepat di jalur tembakannya. Mungkin semuanya tidak akan seburuk itu. Ya, soal itu. Tiba-tiba, dunianya menjadi gelap. Melalui celah bunker miliknya, datang sebuah serangan yang begitu tepat seolah-olah punya kode pos sendiri. Itu dijatuhkan dari B-1B Lancer modern yang membawa 75.000 pon persenjataan mematikan. Setiap senjata dipandu GPS hingga hanya beberapa kaki dari targetnya. Lancer terbang begitu tinggi sehingga semua meriam anti pesawat di tembok Atlantik termasuk 88 mm Flak 36 dengan ketinggian efektif 26.000 kaki tidak bisa menyentuhnya, bahkan dalam kondisi terbaiknya pun. Itulah kenyataan yang tidak nyaman tentang menjatuhkan pembom modern ke tahun 1944. Itu mungkin lebih seperti demonstrasi daripada pertempuran. Radar pertahanan udara paling canggih militer Jerman pada tahun 1944, Würzburg, beroperasi pada frekuensi yang oleh perangkat peperangan elektronik modern dianggap sebagai suara latar. Dengan radar mereka menjadi tidak berguna, penembak flak Jerman akan dipaksa mengandalkan bidikan optik. Mereka harus bisa melihat pesawatnya, mendengarnya, dan melacaknya secara visual agar punya peluang untuk mengenainya. Semoga berhasil dengan itu. B-1B yang terbang dengan profil tempurnya di ketinggian 40.000 kaki melewati batas efektif semua senjata anti pesawat di tembok Atlantik. Jangkauan deteksi radar Würzburg? Ya, itu sekarang tidak relevan jika perangkat penanggulangan elektronik pesawatnya bekerja dengan baik. Jadi Hans, dia tidak pernah mendengarnya datang. Dia tidak pernah melihatnya datang. Tidak ada seorang pun di tahun 1944 yang akan mendengar atau melihatnya datang. Tapi itu versi yang mudah. Satu kali lewat, tembok Atlantik langsung punya beberapa sistem ventilasi baru persis di tempat Eisenhower memerintahkannya. Dan seseorang di Inggris menerima laporan pasca aksi yang sangat singkat. Membosankan. Jadi, mari kita buat ini jadi menarik. Sebelum kita masuk ke skenario masuk akal kita, dan ya, itu dalam tanda kutip, saya tahu apa yang kalian semua pikirkan. Ternyata, penulis kita belum pernah mempertimbangkan hal ini dalam sejarah video perjalanan waktu kita. Bagaimana pesawat ini diisi bahan bakarnya? Siapa yang melakukan pemeriksaan pra-penerbangan pada B-1B di Inggris sana? Di mana kru perawatannya? Dari mana asalnya GBU-38 JDAM itu? Karena ingat, itu adalah amunisi berpemandu GPS dan satelit GPS belum ada di tahun 1944. Apakah ada yang mencatat jam terbang pada mesin turbofan itu? Apakah kru udara tahu kalau mereka membunuh Nazi? Apakah mereka punya rencana bertahan hidup jika jatuh di atas Prancis yang diduduki? Peralatan mereka pasti akan menimbulkan beberapa pertanyaan di pos pemeriksaan Jerman terdekat, kan? Ya, kita akan abaikan saja semua itu, seperti biasa. Namun, jika kamu suka logistik, pastikan untuk beri like dan subscribe. Oh, dan beritahu kami di kolom komentar jika kamu ingin kami menindaklanjuti topik video bagaimana jika seorang kurir UPS mengantarkan paket selama pengepungan Stalingrad yang sedang kami diskusikan di ruang penulis. Untuk skenario ini, B-1 ini dipersenjatai penuh, bahan bakarnya penuh, dan GPS-nya berfungsi dengan baik. Karena memang begitu yang kami katakan. Ada satu teknisi bernama Dave yang berdiri di sebuah ladang di suatu tempat di Inggris yang sudah berusaha sebaik mungkin agar pesawat pembomnya bisa beroperasi. Dan kita semua berterima kasih padanya. Ayo semua lambaikan tangan dan ucapkan terima kasih pada Dave. Sekarang kita masuk ke skenario yang konyol. Pesawat ini dijuluki dengan penuh kasih sayang sebagai Bone. Karena ya itu cuma B-1 tanpa tanda hubung. Rockwell B-1 Lancer memiliki panjang 146 kaki. Pesawat ini ditenagai oleh 4 mesin turbofan General Electric F-101 dengan afterburner, masing-masing menghasilkan daya dorong 30.000 pon dan dapat mencapai kecepatan Mach 1,25. Pesawat ini dapat membawa hingga 75.000 pon persenjataan di 3 ruang senjata internal, yang berarti 1B-1B dapat membawa hampir 10 kali lipat muatan bom dari 1B-17 Flying Fortress. Inilah pesawat pengebom sebenarnya yang digunakan Angkatan Udara ke-8 di atas Normandy pagi itu. Keren kan?
Dua pilot mengendalikan pesawat ini. Dua awak lainnya bertugas melakukan sebagian besar pekerjaan penargetan dari kokpit yang tampak seperti video game yang jelas-jelas dirancang oleh orang-orang yang kelewat batas. Sebuah kru udara dengan daya gempur sebesar itu, tanpa pengawasan orang dewasa, dan tangki bensin penuh di atas Prancis yang diduduki pada tahun 1944, punya beberapa opsi yang bisa segera diambil. Katakanlah B-1 melihat U-boat Jerman yang sedang melintas di kanal, dan petugas senjata punya sebuah ide. Siboney kebetulan membawa 84 ranjau laut Mark 62 Quick Strike di perutnya. Ranjau dasar seberat 500 pon yang dilengkapi dengan sensor magnetik dan seismik. Ranjau ini dirancang untuk mendeteksi tanda lambung kapal yang lewat dan meledak sesuai dengan itu. Pada tahun 1944, U-boat Jerman belum mengenal teknologi ini dan tidak memiliki penangkalnya. Mereka juga tidak punya cara untuk menjelaskan kepada atasan mereka di Kriegsmarine mengapa dasar laut tepat di bawah mereka tiba-tiba menjadi masalah. B-1 menaburkan ranjau di sepanjang setengah mil jalur kanal dalam satu kali lintasan, lalu berbalik kembali menuju Inggris. Di suatu tempat di bawah permukaan, kru U-boat akan segera mengalami pengalaman yang sangat religius. Pilihan lainnya, B-1 bersayap sapuan yang ditugaskan untuk membersihkan pantai, mendekat di ketinggian bukit pasir untuk benar-benar menonjolkan momen tersebut. Saat B-1 melintas di atas kepala, setiap tentara Jerman di tebing, setiap tentara sekutu di kapal pendarat, dan sekitar 340 sapi di peternakan susu Prancis 2 mil di sepanjang pantai, semuanya mengalami apa yang disebut fisikawan sebagai peristiwa tekanan signifikan. Pantai sudah bersih, peternakan susu tidak. 3 abad tradisi pembuatan keju Norman berakhir pada pukul 06.05 tanggal 6 Juni 1944. Tidak ada yang tahu alasannya, sampai seorang sejarawan menemukan catatan membingungkan di buku besar peternakan pada tahun 2003. Pilihan terakhir akan kita sebut sebagai godaan Berlin. Sebuah kru udara tanpa batasan misi dan intelijen, waktu nyata tentang lokasi komando tinggi Jerman, melihat peta Eropa dan punya sebuah ide. Kita akan kembali ke yang satu itu. Skenario 2. Sekarang saatnya menambahkan beberapa batasan nyata, muatan senjata yang terbatas, dan masalah spesifik yang gagal dipecahkan oleh operasi sekutu yang sebenarnya. Karena disitulah satu pesawat dari masa depan berhadapan dengan batas kemampuan nyata satu pesawat. Pada pagi hari tanggal 6 Juni, respons Jerman terhadap pendaratan di Normandia lumpuh, bukan karena bom, tetapi karena kebingungan. Marskal lapangan Erwin Rommel sedang berada di rumahnya di Jerman untuk ulang tahun istrinya. Cadangan panzer yang bisa saja mendorong kembali sekutu ke laut berada di bawah kendali pribadi Hitler, dan tidak ada yang berani membangunkannya sampai hampir tengah hari. Perintah tetapnya adalah untuk tidak mengganggu Führer di pagi hari. Tampaknya semua orang di Wehrmacht telah terbiasa dengan perubahan suasana hati Hitler yang terus-menerus, sehingga mereka percaya bahwa mematuhi aturan tersebut lebih penting daripada menghentikan invasi amfibi paling menentukan dalam sejarah. Infrastruktur komando Jerman terpusat. Markas Besar Angkatan Darat ke-7 di Le Mans, Markas Besar Korps ke-84 di St. Louis. Pada tahun 1944, menghancurkan sebuah markas berarti menghancurkan gedungnya, radio-radio, para perwira staf, dan peta-peta, semuanya berada di tempat yang sama. B-1B dapat membawa berbagai bom penghancur bunker, 4 bom penembus seberat 2.000 pon yang dirancang untuk menembus beberapa lantai beton bertulang sebelum meledak. Pesawat ini tidak perlu gedung itu tak terlindungi. Pesawat ini cuma perlu gedung itu ada. Serang St. Louis pada pukul 07.00 dan Korps ke-84 akan lumpuh tepat pada saat korps itu paling perlu tetap berfungsi. Divisi panser yang menunggu izin untuk bergerak tidak mendapatkannya karena sekarang semua jalur telepon kini sudah hancur. Inilah skenario keberuntungan. Hasil yang mungkin didoakan oleh para perencana sekutu ketika mereka mengizinkan hampir 14.700 sorti operasional pada hari H. Skenario ini membutuhkan intelijen waktu nyata tentang gedung mana yang berisi komandan mana. Markas sering berpindah, para komandan juga sering bepergian. Jaringan komando Jerman sengaja disebar karena pembom sekutu telah menyerang infrastruktur Prancis selama berminggu-minggu. Terhadap infrastruktur tetap dengan koordinat yang sudah diketahui, JDAM cukup akurat, sehingga jika penargetannya tepat, itu lebih banyak bergantung pada kualitas intelijen, bukan pada penjatuhan bomnya. B-1 dapat menjatuhkan bom melalui jendela tertentu dalam kondisi yang sempurna. Apakah jenderal yang tepat sedang duduk di samping jendela itu pada pukul 07.00 tanggal 6 Juni adalah variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem senjata manapun. Jika berhasil, respons lapis baja Jerman akan runtuh dalam beberapa jam, mungkin bahkan dalam 1 hari.
Jika tidak berhasil, B1 hanya akan menghancurkan beberapa bangunan Prancis dengan presisi luar biasa. Itu hampir tidak mengganggu birokrasi Jerman, tetapi benar-benar membuat kesal orang-orang yang dulu tinggal di sana. Skenario 3. Skenario berikutnya adalah yang paling mungkin terjadi. Dan untuk memahami alasannya, kamu perlu memahami apa yang sebenarnya salah pada pagi hari tanggal 6 Juni. Rencana sebenarnya dari pihak sekutu adalah mengerahkan beberapa ratus B-24 dan B-17 untuk membombardir posisi Jerman di belakang garis pantai dengan ribuan bom sebelum jam H. Hasil sebenarnya adalah hanya 3 bom yang mendarat di dekat pantai. Para kru menunda pengeboman mereka beberapa detik untuk menghindari mengenai kapal pendarat. Awan menutupi pandangan mereka sehingga sebagian besar bom jatuh di lahan pertanian kosong di Prancis. Penembakan Angkatan Laut hanya berlangsung sebagian kecil dari yang diminta oleh para perencana, dan itu pun sebagian besar tidak efektif terhadap posisi musuh yang sudah diperkuat. Pada saat gelombang pertama mendarat di pantai, pertahanan Jerman hampir sepenuhnya utuh. Inilah titik kegagalan spesifik yang ingin diperbaiki oleh B1B. Amunisi berpemandu GPS tidak peduli dengan awan. Kru tidak perlu melihat bunker tersebut. Mereka hanya membutuhkan koordinatnya, dan itu didapat dari perencanaan sebelum misi terhadap posisi tetap yang telah difoto oleh pengintaian sekutu selama berbulan-bulan. Setiap posisi di Omaha memiliki referensi grip Widers. Setiap referensi grid menjadi target. Bone menyerang ini secara berurutan dari ketinggian, di mana senjata anti pesawat Jerman hanya sekedar hiasan. Catatan pertempuran menunjukkan dengan jelas seperti apa ini dalam praktiknya. Di Afghanistan, 8 B1B lepas landas dari pangkalan yang berjarak 3.000 mil dari target mereka, menjalankan misi yang berlangsung lebih dari 16 jam. Mereka berputar-putar di atas baku tembak di Hindu Kush, beroperasi sebagai baterai artileri terbang yang bisa dipanggil pasukan darat kapan saja. Tidak ada platform lain yang mendekati kemampuan ini. Pesawat tempur membutuhkan beberapa siklus pengisian bahan bakar hanya untuk menempuh jarak yang sama. B-52 kekurangan kecepatan dan kepadatan muatan seperti B1. Sementara Bone hanya terbang dalam kurang dari 10%. Misi interdiksi pesawat ini menjatuhkan lebih dari 40% dari semua bom koalisi dalam 6 bulan pertama perang. Kita berbicara tentang 3.000 JDAM atau sekitar 67% dari seluruh bom berpemandu presisi yang dijatuhkan Amerika Serikat selama periode itu. Di Irak ceritanya sama. Bone hanya terbang dalam kurang dari 1% misi tempur, tetapi menjatuhkan 43% dari semua senjata berpemandu presisi. Itu adalah angka yang masih terasa tidak nyata, tidak peduli berapa kali pun kamu membacanya. Kembali ke Normandia, mari kita terapkan itu ke Omaha. Pantai itu membentang sepanjang 5 mil. Jaringan pertahanan yang menutupi setiap jengkalnya terdiri dari 8 bunker artileri beton, 35 bunker kecil, ditambah beberapa meriam anti-tank, pos mortir, peluncur roket Nibelwerfer, sarang senapan mesin, dan kubah tank. Setiap posisi saling menopang, dengan masing-masing sudah diarahkan ke garis air dan setiap jalan keluar dari pantai. Beberapa di antaranya adalah struktur beton bertulang yang dirancang khusus untuk bertahan dari bombardir Angkatan Laut dan memang berhasil bertahan. B1B membawa muatan senjata konvensional terbesar dibandingkan pembom Amerika lainnya dengan maksimum 24 JDAM seberat 2.000 pon atau 48 JDAM seberat 500 pon. Tidak cukup untuk menghantam setiap posisi, tapi lebih dari cukup untuk menghantam posisi-posisi yang penting. 8 bunker artileri beton, posisi meriam yang menutupi jalur-jalur keluar dari pantai, posisi yang saling menopang yang mengubah jalan keluar Omaha menjadi zona maut. Pada tahun 1944, untuk membersihkan itu semua, diperlukan infanteri bertempur menanjak di bawah tembakan langsung. Dalam skenario ini dibutuhkan daftar target, rencana urutan senjata, dan sekitar 40 menit waktu terbang. WN-62 tempat penembak Heinrich Sieverloh, menurut pengakuannya sendiri dalam memoarnya, menembakkan sekitar 13.500 peluru ke kapal pendarat. Sudah hancur sebelum rem pertama diturunkan. Jalur-jalur itu sudah bersih. Bidang tembak yang saling bertautan yang membuat Omaha menjadi ladang pembantaian telah hancur. Namun ada satu kendala yang tidak bisa dihilangkan. B1 tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun pada tahun 1944. Radio yang dimilikinya beroperasi pada frekuensi yang belum ada pada masa itu. Tidak ada pengendali udara depan di pantai. Tidak ada cara untuk menerima pembaruan target dari armada, dan tidak ada informasi waktu nyata tentang posisi mana yang masih aktif setelah kapal pendarat memasuki air. Ia bisa menghancurkan semua yang ada di peta target sebelum misi. Tapi yang tidak bisa ia lakukan adalah berimprovisasi dengan pasukan yang tidak memiliki kontak radio dengannya.
Para prajurit harus bertindak sendiri sejak rem diturunkan. Hasilnya tetap berarti. Divisi Infanteri ke-1 mendarat di pantai yang sama sekali berbeda. Bukan pantai yang mudah, bahkan dalam bayangan sekalipun. Masih banyak ranjau, rintangan, dan tentara Jerman. Tapi sistem pembunuhan yang membuat Omaha menjadi lautan darah sebelum jam 9 pagi sudah tidak ada lagi. Perbedaannya adalah B-1B membuat serbuan pantai itu bisa dilalui dengan selamat oleh gelombang pertama yang kelelahan. Dave yang ada di Inggris mendapat penilaian kinerja yang sangat baik. Putaran bonus. Jadi pantai sudah bersih, masih pagi. Pesawat B-1B masih punya banyak cadangan bahan bakar dan banyak senjata sisa. Sekarang mereka menatap komputer penerbangan mereka dengan antusiasme yang tertahan yang muncul setelah baru saja mengubah jalannya Perang Dunia Kedua sebelum sarapan. Mereka memutuskan untuk terus terbang. Kamu lihat, mereka memperhatikan pelajaran sejarah. Mereka tahu bahwa pada 6 Juni 1944, Hitler tidak berada di Berlin. Dia berada di Berghof, tempat peristirahatan pegunungannya di atas Berchtesgaden di Bavaria, sekitar 1150 km tenggara dari Normandia. Dia sedang tidur, stafnya tidak akan membangunkannya. Tidak ada yang mau menghadapi Führer yang sedang bad mood. Berghof adalah villa pegunungan, bukan bunker. Kompleks bawah tanah yang luas sedang dibangun di sekitarnya sepanjang tahun 1944, tetapi belum selesai. Tempat tinggal utamanya sebagian besar berada di atas tanah dan secara arsitektur sangat mengesankan. Tapi tempat itu tidak dirancang untuk bertahan dari serangan langsung GBU-31 yang dijatuhkan dari ketinggian oleh pesawat yang tidak bisa dijatuhkan oleh apapun pada tahun 1944. B-1B memiliki jangkauan. Krunya punya keinginan. Ini hanya sedikit memutar, seperti misi yang mudah. 715 mil ke sana, senjata mengenai target. 715 mil kembali ke Inggris. Dave tidak akan tahu sampai mereka mendarat. Dari segi kemampuan murni, Berghof pada 6 Juni 1944 bukanlah target yang sulit. Hari ini Führer tidak pernah bangun dari tidurnya yang panjang. Di suatu tempat di Bavaria, staf padi yang sangat kebingungan berdiri di luar villa pegunungan yang hancur sambil memegang nampan berisi teh herbal dengan roti dan selai, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Anak-anak mungkin bisa pulang sebelum Natal, putusannya. Dalam skenario serangan yang mujur, hasilnya seperti lempar koin yang ditentukan oleh kualitas intelijen. Jika penargetannya tepat, respons lapis baja Jerman akan runtuh pada saat yang krusial. Jika salah, B-1 hanya menghancurkan beberapa bangunan kosong di pedesaan Prancis dengan presisi luar biasa. Dalam skenario yang konyol, sebuah peternakan sapi perah hancur sia-sia dan kru kapal selam U mendapatkan cerita hebat. Dalam misi rutin Berchtesgaden, skenario yang berhasil dalam arti militer yang paling sempit justru membuka implikasi perjalanan waktu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun di tim produksi. Namun dalam skenario pembersihan pantai Omaha yang tidak glamor sudah direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara metodis, satu pesawat itu melakukan apa yang ratusan pesawat lain tidak bisa lakukan. Sektor paling mematikan di tembok Atlantik berhenti berfungsi sebelum kapal pendarat pertama menurunkan rampnya. Dan para pria yang seharusnya mati di pantai itu, sebagian besar tidak jadi mati. Perang modern tidak hanya menciptakan kehancuran, perang modern menjadikan kepastian sesuatu yang diproduksi secara massal. Dan kepastian pada pagi hari tanggal 6 Juni adalah satu hal yang hilang. Ingin tahu apa yang terjadi ketika kita mengirim sesuatu yang bahkan lebih mencolok daripada B-1B ke masa lalu tanpa aturan dan tanpa Dave? Tonton video tentang apa yang terjadi jika satu pembom B-2 melakukan perjalanan waktu ke Jerman selama Perang Dunia Kedua. Atau klik video ini sebagai gantinya.